dasar dan dasar pemikiran dalam program pencegahan dan pengobatan penyakit yang menyerang tanaman jagung. Jagung merupakan tanaman pangan utama di dunia karena merupakan komoditas yang multiguna dengan banyak kepentingan dan kebutuhan, mulai dari konsumsi beragam kuliner, pakan ternak, bahan baku industri kimia, obat-obatan, kosmetika, dan energi. Tanaman jagung tumbuh baik hampir di seluruh lokasi, tetapi selama perjalanan satu siklus hidupnya, setiap bagian jagung peka terhadap serangan sejumlah penyakit, sehingga dapat menurunkan kuantitas dan kualitas hasil. Pada dasarnya, penyakit tanaman itu adalah hasil interaksi dari 3 komponen utama, yaitu patogen atau bibit penyakit, inang atau tanaman, dan lingkungan. Epidemi penyakit, baik meningkatnya intensitas maupun ekstensitasnya, sangat bergantung kepada besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing komponen utama tersebut. Usaha untuk mengatasi masalah penyakit tanaman, pada dasarnya adalah memanfaatkan segitiga PIL tersebut untuk memperkecil akibat yang ditimbulkan, mencapai suatu titik bawah ambang ekonomi, yaitu dengan kerugian yang dapat diabaikan. Penyakit jagung parasitik adalah penyakit yang disebabkan organisme hidup atau patogen seperti virus, mikoplasma, bakteri, jamur, nematoda, dan tumbuhan parasit. Sedang penyakit bukan patogenik atau penyakit fisiologis disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kurang memenuhi persyaratan tumbuh. Penyakit yang disebabkan oleh jamur, misalnya bulai atau daun mildew, menyebabkan kerugian yang fatal dan bisa menyebabkan gagal panen. Kerugian oleh penyakit bulai sangat bergantung kepada kepekaan varietas jagung, lokasi, waktu tanam yang berbeda-beda, serta faktor cuaca terutama pengaruh suhu dan kelembaban udara yang berperan terhadap infeksi, sporulasi, dan kerapatan populasi spora patogen yang dihasilkan. Sedangkan untuk lokasi di dataran tinggi, lebih dominan penyakit busuk tongkil fusarium. Penyakit busuk tongkil ini, selain menurunkan hasil dan mutu biji jagung, juga mengandung racun yang dapat membahayakan hewan ternak dan manusia. Kerugian oleh penyakit jagung lainnya cukup berfluktuasi dari satu tempat ke tempat lainnya, maupun dari waktu ke waktu. Di antaranya ialah penyakit karat daun, hawar daun Helminthosporium, busuk batang fusarium, dan busuk batang bakteri, busuk. Busuk tongkil oleh jamur Diplodia, Ustilago, Aspergillus, dan lain-lain. Serta penyakit oleh virus dan busuk akar nematoda. Membahas patogen cendawan. Jamur merupakan tumbuhan tingkat rendah yang terdiri dari benang sederhana tanpa klorofil. Oleh karena itu, jamur tidak dapat membentuk bahan organik sendiri dan bersifat heterotrof, yaitu menyerap makanan dari bahan organik yang dihasilkan tumbuhan tingkat tinggi sebagai hasil proses fotosintesis. Persatuan hifa membentuk organ jamur atau miselium. Jamur menginfeksi tanaman dengan cara menembus langsung melalui kutikula, stomata, atau perlukaan. Organ istirahat cendawan adalah Sclerotia, Chlamydospora, Ospora, Teliospore. Berguna bagi jamur untuk mempertahankan diri pada kondisi lingkungan yang tidak baik bagi pertumbuhannya, seperti kekeringan. Siklus penyakit oleh jamur parasitik secara umum dapat dilukiskan sebagai berikut. Spora yang terbawa angin menginfeksi bagian tanaman yang peka. Spora jamur berkecambah. Tanaman inang menimbulkan gejala penyakit dan pembentukan spora, baru melakukan sporulasi. Jamur bertahan hidup selama musim kemarau atau musim dingin dalam bentuk miselium dan spora istirahat dalam sisa-sisa tanaman di lahan.
Secara umum, penyakit-penyakit jamur parasitik pada jagung dapat dikelompokkan atas 4 bagian, yaitu penyakit daun, penyakit batang, penyakit tongkil, penyakit biji dan bibit, atau penyakit pasca panen. Semoga bermanfaat.